asasi, diklaim sebagai asasi merokok, ini dilarang merokok, ini nanti mematikan petani tembakau, mematikan industri dan segala macam. Tapi dengan berbagai upaya advokasi yang dilakukan, ya sedikit demi sedikit isu pengendalian tembakau dalam konteks kawasan tanpa rokok di daerah itu sudah menjadi sudah menjadi kebersamaan isu di masing-masing daerah, baik di grassroots ataupun juga di pemerintah kota. Nah, itu memang terlepas dari soal bagaimana implementasinya. Nah, pelopornya memang awalnya adalah Jakarta. Kalau teman-teman ingat ada sekitar tahun 2011 atau 2012 itu Jakarta punya Perda Pengendalian Pencemaran Udara, di mana kemudian bergulir karena di situ ada tentang kawasan dilarang rokok yang dendanya 50 juta, ya, dendanya 50 juta. Nah, dari situ kemudian masing-masing daerah juga membuat perda yang sama, tapi lebih spesifik, lebih fokus dengan denda yang sama. Nah, dalam kaitannya ini apa yang harus kita sinergikan dengan isu soal kesejahteraan binatang ataupun isu soal keamanan pangan. Nah, kaitannya dengan kesejahteraan binatang ini, maka yang saya bayangkan juga bagaimana ini menjadi isu lokal di masing-masing daerah. Jadi teman-teman nanti juga bisa melakukan yang sama, bagaimana membumikan isu tentang traceability keamanan pangan dari sisi hulu, termasuk dalamnya adalah memperlakukan aspek kesejahteraan ayam yang kemudian menjadi bagian yang tak terpisahkan di dalam upaya mewujudkan keamanan pangan dan upaya mewujudkan kedaulatan protein di masing-masing daerah tadi. Karena kita tahu ayam broiler itu menjadi primadona, kemudian telur itu juga sama. Nah, ini yang teman-teman nanti bisa karena problematiknya hampir sama, ya. Regulasinya di level pusat sudah ada peraturan undang-undang pertanian dan kemudian undang-undang tentang peternakan hewan dan sebagainya, dan kemudian secara nasional ada peraturan menteri pertanian. Nah, tapi ini belum cukup, ya, karena kemudian di level Kementerian Pertanian ini ditindaklanjuti dengan peraturan dinas peternakan di masing-masing daerah. Nah, bagaimana kita memperkuat regulasi yang ada tadi untuk isu kesejahteraan binatang itu di tingkat lokal dengan belajar dari isu pengendalian tembakau tadi. Harapannya isu yang masih sangat elit, ya. Ini kan YLP juga sudah belajar juga soal masalah kesejahteraan binatang, hubungannya dengan perlindungan konsumen, ya. Ini jadi bagian yang terpisahkan dengan perlindungan konsumen, ya. Nah, bagaimana ini teman-teman nanti bisa mengusung isu ini, bagaimana mendorong dinas pertanian terkait untuk pengawasan, ya, peternakannya seperti apa dan sebagainya, sehingga terwujud satu regulasi yang kuat untuk mengawasi peternakan atau tadi ayam broiler yang tidak melakukan pelanggaran. Nah, apakah di daerah itu sudah ada regulasinya, kemudian implementasinya seperti apa? Karena ini kan penting dalam konteks perlindungan konsumen. Ini sering kita sebut ada pre-market control, ya. Pre-market control itu ya kita mendorong adanya regulasi yang baru, yang kuat. Dan kalaupun sudah ada, bagaimana pengawasannya, post-market controlnya seperti apa? Jangan sampai regulasinya sudah ada tapi pengawasan tidak diwujudkan. Mungkin kira-kira itu, ya. Dan juga nanti selain itu juga soal pendanaannya. Dan kalau pendanaan memang selama ini pendanaan tembakau ada yang kita sinergi dengan dunia internasional, ya. Dulu awalnya misalnya dalam pengalaman YLKI, ketika YLKI mengusung isu pengendalian tembakau, awalnya kita jalan sendiri, ya, bersama teman-teman LSM di pusat. Nah, kemudian karena isunya semakin digital, kemudian YLKI juga bersinergi dengan teman-teman di daerah, ya, seperti
misalnya dalam kasus di sini ada Mas Esmono ya, Esmono yang waktu itu ada pendanaan bersama. Jadi karena LP2K belum punya channel ke pusat lembaga internasional, maka proposalnya dititipkan pada YLKI sehingga nanti dari induk proposalnya itu dari YLKI nanti ada alokasi untuk langsung ke Mas Esmono di LP2K. Nah berikutnya Mas Esmono setelah belajar advokasi, pengelola dana segala macam, akhirnya bisa mengakses sendiri untuk kemudian langsung ke lembaga internasional itu dengan tanpa menginduk kepada YLKI. Ya. Dan juga dulu YLKI juga mendampingi yang teman dari Surabaya, namanya apa lembaganya Nur itu Pak, tidak lupa saya. Itu dulu bersama YLKI, setelah bisa jalan, mereka juga akhirnya jalan sendiri. Nah dulu lembaganya Mas Fadian, sebenarnya kita promosikan juga dulu. Saya masih ingat waktu itu mendampingi tim CTFK ke Medan, kita boyong ada 3 atau 4 orang Medan, kita kenalkan APK, Pak Farid segala macam. Entah karena apa, lewat itu ya, lewat dan sama. Nampaknya larinya ke pustaka, mungkin lebih seksi atau apa karena isunya anak, ya isu anak, lingkungan anak dan kemudian pendanaannya dengan pustaka sampai sekarang. Ya. Nah, saya tidak dihandle oleh LP2K, mungkin isu konsumennya sudah dibagi YLKI level pusat. Nah, itu kira-kira nanti ada pendanaan yang sifatnya itu, ya mungkin bisa semacam itu kita mendorong, tapi pada akhirnya kita harapkan advokasi mendorong regulasi kebijakan di daerah untuk isu ini itu sinerginya dibutuhkan antara pusat ya, maksudnya Jakarta dan juga teman-teman di daerah, baik mungkin asistensi atau juga pendanaan dan lain sebagainya. Itu kira-kira gambarannya Pak. Baik, terima kasih Pak Tulus. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Tulus. Baik, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, bagaimana? Saya tawarkan ada 3 kelompok. Yang pertama nanti akan membahas mengenai peraturan perundang-undangan. Apakah ini mungkin kita juga bisa bahas dalam satu kelompok bersinergi? Di sini ada Pak Daryatmo dan Pak Bagus yang dua-duanya ahli di bidang itu, bisa bergabung dalam satu kelompok nanti. Yang kedua advokasi, itu ada Bu Indah, ada Pak Tulus, bisa bergabung dalam satu kelompok. Yang sosialisasi nanti ada Bu Yuni, ada Niti dan sebagainya yang biasa melayani untuk sosialisasi ke masyarakat dan sebagainya, bisa bergabung dalam kelompok. Jadi kita lebih praktis saja. Nanti besok kita coba untuk mempresentasikan apa adanya tadi. Saya yakin bahwa itu masih jauh dari sempurna, tapi paling tidak sudah punya gambaran. Karena kita akan nanti terus menerus melakukan komunikasi antara YLK dan teman-teman. Baik, kalau kita bagi kelompok dulu. Oh, nggak usah. Ini saja apa namanya, tergantung minat. Ya, mungkin yang ini di sini yang apa? Hukum kajian Pak Bagus dan Mas Daryatmo. Kemudian advokasi gimana? Bu Indah dan Pak Tulus gimana? Di tengah. Kemudian yang sosialisasi dengan Bu Yuni di sini. Nanti kalau masih kurang bisa dilanjutkan malam. Boleh kalau mau tiga-tiganya ada sebentar di sini. Masuk sosialisasi aja kan kita kan ya. Itu untuk masyarakat. Gabung Bu Yuni aja. Tadi apa sosialisasi advokasi sama apa sama? Jadi pertanyaannya sederhana. Apakah kita akan fokusnya di isu animal welfare-nya atau kita masuk ke isunya soal bagaimana melakukan advokasi terhadap produk ayam boilernya? Jadi kalau fokus ke ayamnya kan kita sudah masuk ke fokus utama soal produk langsung gitu kan. Karena itu berkaitan dengan soal industrialisasi ayam dan sebagainya. Tapi kalau animal welfare itu kan dia kajiannya luas, termasuk soal kucing, soal dan sebagainya. Jadi itu. Baik, kalau boleh saya jawab, animal welfare-nya payungnya
isunya tetap ayam saja dulu. Jangan sapi, jangan kebo, jangan babi, ayam saja dulu, karena ini yang paling gampang. Ya. Kalau yang lain kita saya juga tidak tahu. Jadi ke ayam, isunya apa nanti yang turunannya silahkan saja. Tapi payungnya animal welfare. Ya. Ya. Yo. Menyambung penyampaian Mas Budi tadi, ini kan sesungguhnya yang LPKS khususnya kan sudah lama bermitra dengan YLKI. Ya kalau peminatan nanti kan sepertinya ini belum tahu ini. Kita masing-masing mitra ini jangan-jangan yang tiga-tiga ini kan sebenarnya kita udah bisa mengerjakan ini semua. Tapi kami YLKI paling tidak semacam saran, tentu kan masing-masing apa ya namanya ya, side-nya ini, bagian-bagiannya ini kan tentu YLKI selama ini belum bermitra, tentu paham nih misalnya di daerah ini yang harus diperkuat mestinya ini di apa ya sektornya begitu. Kalau saya sih berpikirnya begitu, apa namanya, biar misalnya nanti datang publik ya sepertinya yang mungkin dikerjakan saat ini, tapi sebenarnya kebutuhan kita secara kolektif koalisi misalnya, mestinya ini di daerah sini mestinya diperkuat, misalnya advokasinya, apakah sosialisasinya, atau misalnya pilot project regulasi misalnya, yang akan mungkin bisa digedor itu misalnya kalau untuk regulasi sebagai percontohan, saya tadi menangkap yang disampaikan oleh Mas Lulus tadi misalnya. Soal advokasi rokok itu kan berangkatnya dari Jakarta, gitu ya. Maka kemudian menjamur sampai ke daerah, gitu ya. Saya berpikirnya begitu. Kalau misalnya LPK dulu terkait dengan P2TL, kita karena memang kebutuhan YLKI itu dulu sepertinya yang mungkin mengerjakan hukum itu Medan, maka dikasih sama Medan. Mengenai sosialisasi dan advokasi dan lain-lain diserahkan pada NGO di daerah lain. Gitu. Saya pikir itu sebagai tambahan. Baik, saya kira usul yang bagus, tapi saya sendiri tidak tahu kemampuan atau perkembangan LPKS yang terbaru ini. Jadi silakan aja kalau mau tiga-tiga ya lebih bagus gitu. Tapi kalau mau fokus dulu satu, saya mau kerja yang ini, itu mungkin lebih baik. Ada lagi? Kita coba diskusikan dulu lah, karena kita juga belum punya gambar. Ya kan juga masih kayak gitu, masih umum sekali. Belum sampai detail mau ngapain, karena masih orang-orang ini juga bingung, saya juga masih bingung. Silakan, ada lagi? Kalau tidak ada, monggo. Sambil nanti kita susun bagaimana prosesnya dan kemudian besok pagi kita bisa mengutarakan kira-kira apa yang akan dikerjakan secara garis besar, tidak perlu detail. Detailnya nanti Yuni itu nanti akan menyurati teman-teman di daerah. Nggak akan mungkin dalam satu malam akan sampai. Ya, ada lagi, enggak? Ibu, kalau yang ibu biasanya yang sosialisasi, itu dengan Yuni biasa. Silakan. Ya, kalau tidak ada, mari setelah kita pecah, kemudian nanti mau diteruskan setelah makan malam, monggo diskusinya. Yang penting besok pagi itu kita sudah bisa punya gambaran dari 3 aspek. Yap. Ya, pindah yang ini di sini yang apa? Hukum, peraturan, macam-macam.